Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang diversitas akuntansi dan analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Rafida Rahmadini dengan NIM 2003-10-1052. Diversitas akuntansi. Akuntansi suatu yurisdiksi atau negara berbeda dengan akuntansi yurisdiksi atau negara yang lain sesuai dengan faktor-faktor penyebab yang terdapat pada masing-masing yurisdiksi. Berikut ini uraian mengenai diversitas akuntansi tersebut dilihat dari aspek pengukuran aset dan kewajiban serta aspek penentuan modal dan laba periodik. Pengukuran aset dan kewajiban. Para akuntan masih mengukur sebagian besar aset bisnis dunia atas dasar biaya-biaya historis. Namun konsep pengukuran ini tidak diaplikasi secara murni. Untuk kadar tertentu, biaya transaksi awal dicampur dengan berbagai teknik penilaian pasar sekarang dengan berbagai teknik penyesuaian perubahan tingkat harga khusus atau umum dengan berbagai perhitungan bunga terkait dan estimasi tingkat transaksi masa depan terutama dalam bidang valuta asing dan penagihan piutang di masa depan. Penentuan modal dan laba periodik. Hubungan antara aset dan kewajiban dengan penentuan laba periodik tertentu saja menimbulkan efek resiprokal. Biasanya overstatement atau understatement atau kewajiban dilaksanakan melalui inklusi atau eksklusi laporan laba keuangan yang bersangkutan. Namun, harus juga dicatat bahwa terdapat banyak variasi prosedural yang lebih kecil, misalnya goodwill yang dibeli boleh diamortisasi di Amerika selama 40 tahun, sedangkan di Jerman maksimal 5 tahun. Diversitas akuntansi internasional dan analisis laporan keuangan. Diversitas akuntansi berdampak pada analisis keuangan. Masalah penting yang harus dibahas adalah mengenai dampak diversitas akuntansi tersebut terhadap penaksiran laba dan arus kas masa mendatang, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Penaksiran tersebut adalah penting bagi investor portofolio dalam melakukan penilaian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi asing langsung. Dampak diversitas akuntansi. Satu-satunya alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang signifikan yang disebabkan karena diversitas akuntansi, dan ini akan direduksi oleh konvergensi akuntansi. Gerakan ke arah mata uang tunggal misalnya euro di sebelah negara anggota UE merupakan analogi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh diversitas. Dalam jangka pendek, jelas bahwa Eropa akan menghabiskan dana adalah dalam jumlah signifikan dalam upaya mencapai kesatuan moneter. Upaya menghadapi diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menghalangi arus dana ke entitas-entitas bisnis yang dapat menggunakan dana tersebut secara efisien. Upaya untuk menghalangi masalah tersebut telah pernah dilaksanakan antara lain dengan persetujuan bilateral dengan memberikan kemudahan kepada penerbit kelas dunia. Pengertian analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi diberikan melalui laporan keuangan sehingga kesimpulan yang disepakati akan lebih akurat. Laporan laba rugi berisi tentang neraca, analisis rasio. Analisis rasio-rasio keuangan biasanya diklasifikasi menurut karakteristik yang menjadi ukuran. Antara lain ukuran likuiditas, efisiensi, pengungkitan keuangan, profitabilitas. Ketiga adalah keterbatasan analisis rasio. Sekian pemaparan materi bab 10 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.